Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat datang pada mata pelajaran informatika kelas 7 pertemuan 8. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai berbagai jenis perangkat lunak bagian pertama. Untuk itu, tonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Let's go. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami perangkat lunak pemrograman dan utilitas dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir adalah mengenal berbagai jenis perangkat lunak pemrograman dan utilitas dengan seksama. Baiklah, selamat datang di kelas informatika pertemuan 8. Ya, kita akan masuk ke materi yaitu perangkat lunak pemrograman. Seperti apa? Apa itu perangkat lunak pemrograman? Mari kita lihat slide berikut. Perangkat lunak pemrograman adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat yang membantu programmer menuliskan kode-kode program. Nah, kode program ditulis menggunakan kata atau istilah dan aturan-aturan tertentu. Gabungan antara kata-kata dan aturan disebut dengan bahasa pemrograman. Perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan kode-kode program menjadi bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer disebut dengan perangkat lunak pemrograman. Nah, apa itu programmer? Nah, perangkat lunak pemrograman adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat yang membantu programmer menuliskan kode program. Nah, programmer ini adalah suatu sebutan bagi orang yang menuliskan kode program. Setelah kode program dituliskan, perangkat lunak ini akan memeriksa apakah sintaks program sudah benar. Jika sudah benar, perangkat lunak pemrograman akan menerjemahkan kode-kode program tersebut agar dapat dijalankan oleh komputer. Berikut adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan. Yang pertama yaitu Assembly, Fortran, COBOL, Pascal, Basic, C or C++, Java, C#, G#, Smalltalk, Perl, dan lain-lain. Berbagai bahasa pemrograman, yaitu ada Developer Kit, Visual Studio, Borland Delphi, UXDev C++, Android Studio, dan lain-lain. Nah, lalu ada pemrograman blok. Pemrograman blok adalah pemrograman yang dilakukan tanpa menuliskan kode-kode program, melainkan dengan menyusun blok-blok program yang dapat dilakukan dengan mudah. Nah, caranya hanya dengan melakukan drag and drop blok-blok program tersebut. Pemrograman dengan cara ini dikenal juga dengan istilah visual programming. Konsep pemrograman ini dapat dipelajari dengan sangat mudah meskipun untuk seorang pemula. Oleh karena itu, pemrograman blok banyak digunakan pada lembaga pendidikan dasar dan menengah. Berikutnya yaitu perangkat lunak utilitas. Apa itu perangkat lunak utilitas? Perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemeliharaan dan pengelolaan sehingga dapat bekerja secara optimal. Nah, untuk mengoptimalkan semua perangkat lunak perlu digunakan utilitas atau utility. Nah, perangkat lunak utilitas digunakan untuk membantu hardware, sistem operasi, fasilitas penyimpanan, dan aplikasi-aplikasi lainnya agar bekerja lebih baik dan efisien. Pada umumnya, perangkat lunak sistem operasi dilengkapi dengan fitur-fitur perangkat lunak utilitas. Meskipun demikian, masih banyak perangkat lunak utilitas yang didistribusikan secara terpisah dan dengan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan perangkat lunak utilitas yang disediakan oleh sistem operasi. Saat ini ada banyak jenis perangkat lunak utilitas yang umum digunakan, di antara lain sebagai berikut. Berikut ada jenis-jenis perangkat lunak utilitas. Yang pertama adalah Disk Compression Utility, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengompres data dan mengembalikan data yang sudah dikompres ke bentuk aslinya. Perangkat lunak kompresi disk berguna untuk membuat ukuran data menjadi lebih kecil sehingga ruang penyimpanan yang digunakan menjadi lebih sedikit. Perangkat lunak ini membuat pemakaian ruang penyimpanan menjadi lebih hemat. Lalu ada pengecekan disk, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa hard disk dan berbagai kerusakan serta memeriksa berbagai file yang ditempatkan pada bagian hard disk yang rusak sehingga tidak ada file yang hilang dan tidak dapat diakses.
Lalu ada disk defragmenter, yaitu pengorganisasian file yang ada dengan cara mengatur agar file yang berhubungan ditempatkan di ruang-ruang hard disk yang berdekatan. Berikutnya adalah System Information Tools, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan informasi kepada pengguna tentang aplikasi yang telah diinstal di komputer dan perangkat keras yang terhubung dalam sistem. Berikutnya yaitu antivirus. Nah, antivirus adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi komputer dari serangan virus, spyware, adware, dan program berbahaya lainnya. Ada banyak virus yang beredar di pasaran, baik yang dijual secara komersial maupun disebarkan secara gratis. Nah, contohnya seperti Total HP, PC Protect, Symantec, Norton Antivirus, Avira, McAfee, VirusScan, ScanGuard, and BullGuard. Berikutnya adalah backup utility. Backup utility adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membackup data dan informasi yang ada di dalam komputer. Backup data perlu dilakukan untuk menjaga agar data dan informasi yang disimpan di komputer tidak hilang dan tidak terjadi gangguan atau kerusakan di komputer. Berikutnya adalah partisi disk. Partisi disk yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membagi hard disk komputer menjadi beberapa partisi atau beberapa drive. Partisi hard disk dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen data. Dan terakhir adalah network utility. Network utility adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menangani dan mengelola berbagai aspek koneksi dari jaringan komputer. Perangkat lunak tersebut akan membantu administrator jaringan untuk memantau koneksi dalam jaringan, mendeteksi perangkat yang kritis, menganalisis penggunaan bandwidth, dan topologi jaringan, memonitor kesehatan perangkat, dan masih banyak lagi. Baiklah, itu saja materi yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, buka buku paket halaman 57 hingga 61 untuk dibaca kembali dan direview ulang. Sekian materi dari Bapak. Terima kasih. Namo Buddhaya.